bilangan ya. Contoh misalkan 2/3 pangkat 4. Jadi nanti jadinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kemudian ini yang ketiga, ini hampir mirip dengan yang pertama, sama aja. Kemudian kalau yang keempat ini, nah keempat ini sering muncul. Jadi kalau ada perkalian di sini, maka nanti pangkatnya menjadi tambah ya. Contoh misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Jadi nanti jadinya 2 pangkat 3 tambah 5 yaitu 2 pangkat 8. Ini kalau yang nomor 5 juga sering keluar. Ini A pangkat B per A pangkat C. Nanti pangkatnya itu jadi pengurangan. Jadi contoh misalkan yang tadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 kan, kalau per jadinya 2 pangkat 3 kurangi 5. Seperti itu. 2 pangkat 3 kurangi 5 yaitu 2 pangkat negatif 2. Selanjutnya misalkan yang nomor 6, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Berarti semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contoh misalkan 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti kalau 10 pangkat 0 ya hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya 1. 1 juta pangkat 0 juga hasilnya 1. Yang ketujuh itu hampir mirip juga dengan yang ketiga ini, tetapi ini pangkatnya A, nggak ada B-nya, cuman A pangkat B jadi pangkat, kali pangkat lagi, berarti nanti pangkatnya dikali. Contoh, 2 pangkat 3 kali 4, berarti nanti jadinya 2 pangkat 3 kali 4, 3 kali 4, 12. Selanjutnya yang nomor 8, A pangkat 1 per B, jadinya akar A, ini A, akar A dari B. Yang nomor 9 juga hampir sama dengan yang B ini, nanti C-nya ini jadi di depan akar. Kemudian kalau akarnya ada 2 seperti ini, nanti P dan Q-nya dikalikan. Yang nomor 11, nah ini juga sering keluar. Jadi ini kalau A pangkat negatif N ya, itu nanti jadikan saja 1 per A pangkat N. Jadi kayak tadi ini yang 2 pangkat negatif 2 ini kita bisa selesaikan jadi 1 per 2 pangkat 2. Nah 2 pangkat 2 itu berapa? Yaitu 4 ya, 1 per 4. Gampang ya. Selanjutnya yang ke-12, kalau akar dari A pangkat N, dari N ini kan N-nya sama, berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau A. Yang nomor 13 ini akar A kali akar B itu hasilnya akar A kali B. Contoh misalkan ini akar 2 kali akar 3, jadi jadinya akar 2 kali 3, 6. Kemudian nomor 14 ini bisa digabung jadi akar A per B. Yang nomor 15 A pangkat P per N kali M. Jadi nanti jadinya ada 2 akar seperti ini. Nanti N dan M-nya jadi di depan akar. Seperti itu. Lanjut ke soal. Contoh soal. Nah, kita contoh soal. Contoh soal yang pertama misalkan X pangkat 3 kali Y pangkat negatif 2 kali Z pangkat 2 per X pangkat 4 kali Y pangkat 1 kali Z pangkat 3. Nah, ingat ini kita bisa pakai teorema yang per tadi. Kalau per maka pangkatnya jadi pengurangan ya. Kalau pengurang ini plus jadi pengurangan gitu ke atas kan. Berarti jadinya X pangkat min 3, ini 4-nya pindah ke atas jadi min 4. Ini Y pangkat negatif 2, 1-nya pindah ke atas jadi min 1. Kemudian Z pangkat 2, ini Z pangkat 3 ke atas jadi min 3. Nah, baru kita hitung di sini. Min 3, min 4 kan min 7. Min 2, min 1, min 3. 2 kurangi 3, min 1. Nah, ini kan negatif-negatif semua, kita bisa pakai teorema yang tadi, yang sifat keberapa itu tadi, yang
yang pangkat negatif ya, nanti jadinya 1 per X pangkat 7, Y pangkat 3, Z pangkat 1. Ini sebenarnya ada 1 tapi nggak usah ditulis kalau pangkatnya 1. Jadi hasilnya adalah 1 per X pangkat 7, Y pangkat 3 kali Z. Contoh yang kedua, di sini saya punya X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 ini. Kemudian per X pangkat min 1 plus Y pangkat min 1. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang tadi bahwa X pangkat min 1 kan sama aja 1 per X. Kemudian dikurangi Y pangkat 1 sama dengan 1 per Y. Ini juga sama 1 per X, ini 1 per Y. Selanjutnya, ini adalah sifat, kan ini adalah pecahan ya. Kalau pecahan itu harus sama penyebutnya. Jadi, misalkan 1 per X per 1 Y, ini harus kita samakan penyebutnya. Jadi kita jadikan karena X dan Y maka kita samakan X dan XY gitu. X kali Y kan XY. Berarti nanti yang sebelah sini kalikan dengan Y semua. Berarti nanti yang sebelah sini kalikan dengan X semua. Kan jadinya Y kali 1 Y. Nah, Y kali X kan XY. Atau boleh dibalik YX gitu ya. Biar sama XY. 1 kali X maka X, Y kali X juga Y gitu ya. Kemudian yang bawah juga sama. Setelah itu ini kan sama XY ini juga XY ini kita coret aja. Coret. Berarti hasilnya adalah Y min X per Y plus X. Nih. Jadi dalam perpangkatan eksponen ini kita harus paham sifat-sifat yang tadi kita pelajari. Nah, sifat-sifat ini silahkan kalian pelajari lagi untuk materi sifat-sifat eksponen dulu. Selamat belajar, tetap sehat, jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.